Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahira, Prodi Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial jurusan Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja contoh desain pembelajaran, yang dimana saya mengambil dari contoh teks negosiasi. Nah, ini merupakan contoh desain pembelajaran. Yang dimaksud dengan teks negosiasi adalah teks yang berisi suatu bentuk interaksi sosial, yang dimana untuk mengkompromikan keinginan yang berbeda ataupun yang bertentangan sehingga tercapai suatu kesepakatan tertentu. Nah, yang kedua yaitu kaidah dari teks negosiasi. Ada beberapa kaidah, yaitu yang pertama melibatkan dua pihak, dan yang kedua itu berupa kegiatan komunikasi secara langsung. Yang ketiga yaitu adanya tawar-menawar. Yang keempat yaitu adanya suatu rencana, dan yang kelima yaitu adanya kesepakatan tertentu. Jadi itu daripada kaidah teks negosiasi. Adapun langkah-langkah untuk mengerjakan teks negosiasi ini adalah: yang pertama, sampaikan tujuan pembelajaran teks negosiasi pada siswa-siswa tersebut. Yang kedua itu, tampilkan teks prosedur kompleks berbentuk PowerPoint dengan menggunakan layar LCD. Yang ketiga itu, mintalah siswa untuk mengamati teks negosiasi ini selama kurang lebih 7 atau 10 menit. Yang keempat yaitu meminta beberapa siswa supaya mereka berdialog seperti role playing atau drama yang menyimakkan teks negosiasi yang telah disediakan. Yang kelima yaitu beberapa siswa untuk mendefinisikan negosiasi menurut apa yang dipahami sendiri. Selanjutnya itu guru ini harus menunjukkan struktur teks negosiasi. Nah, yang ketujuh itu meminta siswa untuk membuat teks negosiasi yang sederhana mungkin. Yang kedelapan yaitu masing-masing siswa menyampaikan hasil tugasnya di depan kelas. Yang kesembilan yaitu guru memberikan penilaian atas tugas tersebut. Yang ke-10 adalah guru dan siswa menyimpulkan dan menegaskan materi yang telah dipelajari. Nah, itu langkah-langkah dari teks negosiasi. Adapun contoh dari teks negosiasi yaitu misalkan belajar kelompok. Nah, di sini mereka berdialog. Mereka berdialog mengenai tentang di mana mereka akan mengerjakan tugas tersebut. Jadi itu sebagian contoh dari teks negosiasi. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang mengenak di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahira, Prodi Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Tarbiyah. Baik, di sini saya akan memenuhi mata kuliah saya, yaitu media pembelajaran. Di sini saya akan sedikit memberikan apa saja media pembelajaran itu. Media pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, berupa saya ambil dari media pembelajaran yang berupa kesenian. Nah,
peristiwa, yaitu peristiwa menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan. Adapun contoh dari peristiwa menyenangkan yaitu ketika peserta didik ini mendapatkan ranking. Nah, otomatis peserta ini pasti akan senang. Nah, yang kedua itu ketika kita berkumpul bersama keluarga, mengadakan party-party, makan malam bersama, dan masih banyak lainnya. Contoh peristiwa yang kedua yaitu tidak menyenangkan. Nah, contohnya itu ketika kita mengalami penurunan ranking. Yang kedua, jatuh naik bersepeda, dan masih banyak lainnya. Jadi inti dari media pembelajaran ini mengajak siswa untuk bercerita apa saja yang dialami atau yang dirasakan peserta ini. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan media. Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Sebagian media dapat mengelola pesan dan respon sehingga media itu sering disebut media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks. Akan tetapi, yang terpenting adalah media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. A. Media berbasis manusia. Media berbasis manusia ini media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Salah satu contoh yang terkenal adalah gaya tutorial Socrates. Sistem ini tentu dapat menggabungkannya dengan media visual lain. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Guru atau instruktur dapat merangkai pesannya untuk satu kelompok khusus dan setelah itu dirangkai menurut kebutuhan belajar kelompok siswa atau irama emosinya. Sebagian kelompok dapat dimotivasi dan tertarik belajar, sedangkan sebagian lainnya mungkin menolak dan melawan terhadap pelajaran. Seringkali dalam suasana pembelajaran, siswa pernah mengalami pengalaman belajar yang jelek dan memandang belajar sebagai sesuatu yang negatif. Instruktur manusia sebagai media secara intuitif dapat merasakan kebutuhan siswanya dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan langkah rancangan jenis pembelajaran. Adapun pembelajaran itu adalah merumuskan masalah yang relevan, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir adalah ajarkan mengapa pengetahuan itu penting. Adapun langkah-langkah teknik pembelajaran Socrates adalah A. Mengidentifikasi pertanyaan heuristik yang meminta siswa berbagi, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis
pekerjaan atau tugas mereka. Misalnya, bagaimana cara mengubah sikap negatif personalia di jurusan kita. Selanjutnya adalah bagaimana tim pekerjaan mandiri dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar. B. Pelajaran mungkin bisa dimulai dengan diskusi dalam kelompok besar sebagai pembahasan eksplorasi. C. Menentukan apakah siswa harus belajar dan bekerja bersama-sama dalam kelompok, perorangan, seorang demi seorang, atau secara bebas. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat digunakan sebagai penarik perhatian. Yang pertama adalah memulai pembelajaran dengan memusatkan pada aplikasi isi berbagai isu yang relevan dengan siswa, bagaimana siswa akan menggunakan atau menerapkan informasi baru ini. B. Menginformasikan kepada siswa apa yang diharapkan mereka dapat dikerjakan. Dan C. Memulai dengan mengajukan pertanyaan atau mengajukan masalah yang memusatkan perhatian terhadap informasi yang mesti dipelajari oleh siswa. Selanjutnya adalah faktor penting dalam pembelajaran dengan media berbasis manusia adalah rancangan pelajaran yang interaktif dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam proses belajar, maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. Pelajaran interaktif yang terstruktur dengan baik bukan hanya lebih menarik tetapi juga memberikan kesempatan untuk percobaan mental dan pemecahan masalah yang kreatif. Selanjutnya adalah pembelajaran interaktif dapat direalisasikan dalam beberapa penentu. Dikemukakan beberapa jenis pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah pembelajaran partisipatori, yang kedua adalah pembelajaran main peran, yang ketiga adalah pembelajaran kuis tim, yang keempat adalah pembelajaran kooperatif, dan yang kelima adalah pembelajaran 99 detik. Media pembelajaran yang selanjutnya adalah media berbasis visual, yang dimana visualisasi atau pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti foto, gambar atau ilustrasi, sketsa atau gambar garis, grafik, bagan, card, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Foto menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari sesuatu objek atau situasi. Sementara itu, grafik merupakan presentasi simbolis dan artistik sesuatu objek atau situasi. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Hal ini hanya dapat dicapai dengan mengatur dan mengorganisasikan gagasan-gagasan yang timbul, merencanakannya dengan seksama, dan menggunakan teknik-teknik dasar visualisasi objek, konsep, informasi, atau situasi. Meskipun perancang media pembelajaran bukan seorang pelukis dengan latar belakang profesional, ia sebaiknya mengetahui beberapa prinsip dasar dan penuntun dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan media berbasis visual. Jika mengamati bahan-bahan grafis, gambar, dan lain-lainnya yang ada di sekitar kita, seperti majalah, iklan-iklan, papan informasi, kita akan menemukan banyak gagasan untuk merancang bahan visual yang menyangkut penataan elemen-elemen visual yang akan ditampilkan. Tataan elemen-elemen itu harus dapat menampilkan visual yang dapat dimengerti, terang atau dapat dibaca, dan dapat menarik perhatian sehingga ia mampu menyampaikan pesan yang diinginkan oleh penggunaannya. Dalam proses penataan itu, harus diperhatikan prinsip-prinsip desain tertentu, antara lain prinsip kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, dan keseimbangan. Unsur-unsur visual yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah bentuk, garis, ruang, tekstur, dan warna. Adapun gambar-gambar dari
kesederhanaan adalah, dan ini adalah gambar keterpaduan dan gambar penekanan, gambar keseimbangan formal, keseimbangan informal, gambar tekstur, gambar garis, dan gambar warna. Sekian pemaparan materi dari saya dari mata kuliah Desain Pembelajaran. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.